Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVMUI Medan, untuk Medan dan umat, ya kami doakan dari studio semoga para pemirsa TVMUI Medan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini TVMUI Medan kedatangan tamu istimewa. Ini Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, Al-Ustadz Dr. Imam Yazid MA. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Aduh, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih. Ustadz, ini kan kita mau ngobrol-ngobrol tentang ini Ustadz. Kan banyak kali orang kadang-kadang suka-suka main fatwa. Suka-suka dia macam orang hebat lah gitu ya. Ada hukum, dia ngambil keputusan sendiri menjelaskan. Jadi sehingga kadang-kadang menyalahi apa yang sudah ditetapkan ulama. Nah sehingga kita bertanya nih Ustadz lewat podcast TV MUI Kota Medan ini, sebenarnya orang awam itu boleh bertaklid ataukah memang suka-suka hati juga boleh menetapkan hukum gitu Ustaz? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Ustaz Rahmat yang luar biasa, pertanyaannya ini langsung ke persoalan substansinya ini. Yang ditanyakan itu apakah orang awam? Maka kita pahami dulu siapa orang awam ini. Nah dari beberapa literasi yang saya temukan, yang dimaksud oleh para ulama tentang orang yang ammi ini, orang yang tidak mempunyai perangkat untuk memahami dalil, kemudian tidak juga menguasai ilmu untuk beristimbat, sedangkan dia berstatus sebagai mukallaf. Dia dibebankan dengan hukum-hukum syar'i. Iya. Maka bagaimana dia melaksanakan hukum-hukum syar'i ini sedangkan dia tidak memiliki kemampuan menelusuri dalil? Apakah orang yang seperti ini dipaksa untuk mencari dalil dulu baru beramal ataukah bagaimana? Oleh karena itu mereka inilah yang disebut dengan orang awam. Iya. Maka orang awam ini hukumnya adalah wajib bagi mereka bertaklid. Tapi untuk persoalan masalah ibadah, kalau taklid dalam keimanan, para ulama mengategorikan taklid ini mazmumah. Tidak cukup hanya menerima Islam itu dari ayahnya. Percaya Allah ada, percaya. Kenapa percaya Allah? Begitu ayahku bilang. Nah itu tidak cukup bertaklid tanpa memahami hujjahnya walaupun minimal. Tapi untuk persoalan ibadah, para ulama mengatakan orang awam ini wajib bertaklid kepada pendapat ulama. Makanya yang kita perlu luruskan juga makna taklid ini. Nah, setelah kita pahami tadi awam, siapa itu awam, apa pula taklid? Sebab belakangan ini kata taklid ini konotasinya negatif, seolah-olah orang yang bertaklid, kalau dalam istilah muqallid, itu dikategorikan bodoh. Tidak mau naik tingkat. Nah oleh karena itu taklid yang dimaksud ini apa? Para ulama sudah banyak memberikan pengertian-pengertian apa itu taklid. Tapi secara sederhananya taklid itu adalah mengikut pendapat ulama. Baik dia tahu dalil atau tidak tahu dalil. Meski ada yang membedakan. Kalau tidak tahu dalil itulah yang hakikatnya muqallid atau orang yang bertaklid. Kalau tahu dalil ada yang lebih halus menyebutnya dengan muttabi', ittiba', perbuatannya disebut ittiba'. Tapi pada hakikatnya sama.
baik muqallid dan muttabi ini belum sampai ke derajat mujtahid, yang kemampuan dia menggali secara langsung dalil karena keterbatasan ilmu sehingga dia belum bisa disebut mujtahid. Maka bagi selain mujtahid, itulah yang disebut dengan muqallid, dan hukumnya bagi orang awam wajib bertaklid. Begitulah mungkin sebagai pendahuluan. Kalaulah katakan bahwa sepakat nih ulama menyatakan bahwa orang awam itu wajib bertaklid. Sekarang ini kan Ustaz, kita ini punya media begitu luas. Hanya dengan berandalkan handphone, dia buka YouTube gitu kan, ada aplikasi dia buka, banyak sekali ulama-ulama ini gitu ya, yang menyampaikan ilmu. Kira-kira gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh orang awam ini terkait dengan memilih ulama ini gitu? Ya, ini persoalan yang pertanyaannya singkat tapi jawabannya nggak bisa dipersingkat. Sebab realita hari ini kaum muslimin sangat mudah untuk menerima informasi, baik yang bersifat ilmu keagamaan. Nah, yang menjadi pertanyaan ini bagaimana orang awam dalam proses memfilternya. Nah, sebagaimana tadi udah tersebutkan barusan, harus ada filter. Mengapa? Sebab dalam memahami agama ini ada kaidah-kaidah. Persoalannya, apakah orang awam itu ketika mendengarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para mubaligh, para da'i, para asatidz di media-media tadi itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang merupakan warisan dari para ulama. Nah, masyarakat yang awam kan nggak ngerti dengan hal itu. Ketika didengarkannya itu tidak dibenarkan secara syariat, siapa yang menolak ini maka menentang syariat. Orang awam yang tidak memahami kaidah-kaidah segala macam, ya dia akan menerima itu apa adanya tanpa ada proses memfilter tadi. Makanya yang kita harus syiarkan ini adalah upaya filter. Bagaimana caranya? Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melalui podcast seperti inilah. Misalnya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam memahami agama itu ada kaidah-kaidahnya. Jika ada persoalan-persoalan yang para ulama berbeda dalam memahami hukum, mereka sama-sama menggali dari dalil Al-Quran, dari As-Sunnah, tapi hukumnya bisa jadi beda. Maka ini harus diberi paham kepada masyarakat awam terkait hal-hal yang dia ikhtilafiyah, yang dia perbedaan pendapat ulama. Maka kita tidak boleh mengklaim pendapat ini yang pasti benar, pendapat sana sudah melanggar syariat. Nah, memang butuh edukasi yang kontinu. Ya, bagaimana caranya? Inilah tugas kita bersama. Buat kajian-kajian yang berkesinambungan bahwa dalam mengistimbat dalil itu tidak mudah. Jadi sehingga orang awam bisa memahami kenapa ulama ini beda dalam memahami yang sumbernya sama. Sama-sama melihat Al-Quran, sama-sama melihat hadis, tapi bisa beda hukum yang didapatkan oleh para ulama tadi. Sehingga kita tidak fanatik buta. Fanatik buta ini adalah satu sikap yang mengklaim yang diajarkan oleh gurunya itulah yang pasti benar sesuai dengan syar'i, yang berbeda dengan pemahaman diajarkan oleh gurunya tidak sunnah atau bertentangan dengan syariah. Atau misalnya yang nyampaikan figuritasnya lebih tinggi daripada yang didengarnya belakangan kan gitu kan, bisa jadi. Misalnya ini tokoh hebat gitu kan, Ustadz terkenal kondang di katakanlah Nusantara gitu ya. Yang ini masih kelas biasa-biasa, tapi ternyata yang di sana itu bisa jadi salah kan gitu. Bisa jadi kan orang awam punya
berklasifikasi begitu dalam mengukur orang. Misalnya melihat dari gelarnya, alumni mana. Ya. Padahal itu kan bukan jaminan mutlak. Kemampuan memahami kaidah, kemampuan memahami metode turukul istinbat, itu kan persoalan yang lain. Persoalan dia alumni dari mana? Apakah harus dari wilayah tertentu, baru setiap pendapat-pendapat yang diutamakan, yang dikatakannya itulah Islam yang sesungguhnya. Sedangkan yang berbeda dengan itu, karena bukan alumni dari wilayah tertentu, dia anggap wah ini enggak representasi ulama gitu. Iya. Jadi apalagi memang lihat kalau begitu di nengoknya kalangan dari sisi ada jenggot nggak ada jenggot gitu ya. Nah, itu beda juga kan. itu kadang-kadang berpengaruh juga ini. Nah, Ustadz Rahmat misalnya jenggotnya rapi kan, sedangkan saya tak berjenggot. Nggak usah dengar itu, Ustadz itu tak ada jenggotnya, bukan pengamal sunnah Nabi. Akhirnya kita teranak tirikan dari segala sisi. Iya. Begitulah ya kalau masyarakat awam Ustadz ya, tukang menilai berdasarkan figuritas ya. Nah, tapi bagaimana dengan ini Ustadz? Dengan zaman-zaman seperti sekarang ini kan ada sebenarnya yang sifatnya kajian itu tidak bisa dipublikasikan, tapi cuman karena ada media-media seperti ini di record lalu disebar. Nah ini kan perlu juga tanggapan dari Komisi Fatwa. Ini kira-kira seperti apa Ustaz? Memang salah satu cobaan akhir zaman ini dengan sistem informasi yang semakin canggih. Tapi bukan Ustadz akhir zaman Ustadz ya? Bukan. Perkembangan teknologi informasi juga semakin canggih, sehingga apa yang Ustadz sebutkan tadi memang menjadi persoalan di tengah umat saat ini. Kajian-kajian yang dulunya majelisnya terbatas, orang-orangnya udah dalam level tertentu, karena direkord lalu kemudian terpublikasi awam, akhirnya menimbulkan fitnah. Nah, dalam rangka menghindari fitnah, walaupun kajian ini benar, ya mungkin pada satu sisi itu dapat dibenarkan, tapi jika menimbulkan fitnah, kita kan ada kaidah ketika berhadapan antara mafsadah sama maslahat, maka yang diutamakan adalah menghindari mafsadah. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Mafsadahnya jika ini didengar oleh orang awam, maka orang awam akan menimbulkan keguncangan i'tiqad misalnya, atau mungkin amaliyah lah, mana yang benar ini, mana yang benar, sehingga gara-gara bingung tadi orang meninggalkan amal. Padahal harusnya kita itu ketika menyampaikan hukum-hukum syar'i menimbulkan gairah orang beramal. Ini gara-gara kita persoalkan hal-hal yang kajiannya untuk orang tertentu, tapi orang publik mendengarkannya menjadi bingung dan bahkan kadang menolak akhirnya sama sekali. Yang mana pun yang benar ini, sana bilang dia yang paling benar, ini sini dia yang paling benar. Nah, fitnah-fitnah seperti ini harus dihindari. Oleh karena itu, jika para kita katakan misalnya ahli di ilmu-ilmu tertentu, apakah di kajian tasawuf kah, ataukah di masalah-masalah hukum-hukum syar'i kah, lihat-lihatlah siapa lawan bicara kita. Dan kalau seandainya ini direkam, cobalah ada perhitungan. Jika orang yang mendengar nanti belum mampu mencerna apa yang kita sampaikan ini, lebih baik ditahan jika menimbulkan mafsadah. Oleh karena itu, kalau kita berdasarkan kaidah darul mafasid tadi, aula min jalbil masalih, membuat orang dalam suasana hiruk pikuk hukumnya haram, merusak, maka perbuatan tadi bisa dihukumi haram. Sudah. Ya janganlah sampaikan kajian-kajian yang justru membuat orang jadi berpecah ya, rusak gara-gara kalam-kalam kita tadi. Iya. Baik Ustaz,
Jadi intinya tetap kita katakan bahwa orang awam bahkan sekelas kita pun harus tetap bertaklid ya Ustaz ya, untuk lebih amannya kan gitu ya. Jangan main potong kompas harus Al-Quran dan Sunnah, padahal Sunnah sendiri pun dia belum paham seperti apa. Baik Ustaz, ini kajian kita pada kesempatan kali ini terkait dengan orang awam wajib taklid. Intinya lewat podcast TV MUI Kota Medan ini kita sudah menyampaikan orang awam wajib taklid, ikutlah apa yang dijelaskan oleh para ulama, tidak gampangan langsung main sumber Al-Quran dan Sunnah yang kita sendiri pun belum tahu tentang kemampuan kita apakah bisa menggali sumber itu dengan baik dan benar. Terima kasih Ustadz sudah datang ke TV MUI Kota Medan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami Ustadz. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, inilah topik kita sore hari ini, membahas tentang orang awam wajib taklid, dan sudah dijelaskan dengan luar biasa oleh Ustadz Dr. Imam Yazid MA, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.